selanjutnya ini acara intinya nih Mbak Dia. Nah, yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya, yaitu penyampaian terkait dengan ketentuan baru di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2 Tahun 2024 dan juga nanti hands-on aplikasi atau user interface-nya seperti apa. Oke. Oke, saya mulai saja. Untuk yang pertama akan saya sampaikan sedikit materi atau sedikit overview dari Perdirjennya ya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 dan 26. Oke, nah latar belakangnya apa sih diterbitkannya peraturan Perdirjen ini? Tentu saja yang pertama untuk mengakomodir perubahan pengaturan atau metode penghitungan PPh Pasal 2126 yang diatur dalam PP 58 dan juga PMK 168 tahun 2023. Kemudian juga Per 2 ini juga memberikan kemudahan, kepastian hukum dan juga peningkatan pelayanan kepada pemotong PPh Pasal 2126 dalam membuat bukti potong dan juga melakukan pelaporan SPT masa PPh Pasal 21-nya. Ya, jadi mungkin kalau awal-awal masih ada adaptasinya ya Mbak Dia ya. Masih belum kelihatan nih kemudahannya. Kemudahannya gimana Mungkin gitu. masih belum kelihatan kemudahannya. Ribet nih. Karena masih panjang Mas. Ini belum, baru Januari. belum Januari aja sudah ini gitu ya. belum terbiasa juga karena Ya. biasanya kita pakai ISPT, ini udah beralih ke e-Bukpot ya. Ya. Kemudian juga untuk melakukan atau memberikan akomodasi dalam pelaksanaan ketentuan PMK tahun nomor 243 terkait dengan SPT ya. Kemudian juga pelaksanaan ketentuan ya, ini salah satu peraturan pelaksana dari PMK 168 terkait dengan bentuk formulir bukti potongnya ya. Kemudian juga untuk mengubah ketentuan yang sebelumnya tentang bukti potong PPh Pasal 21 yaitu di Per 14 tahun 2013, di mana di Per tersebut belum mengakomodir perubahan yang sekarang ya, yang sekarang berlaku. Jadi perlu diganti. Oke, next. Nah, ini adalah pokok-pokok perubahan yang diatur di Per nomor 2 ini ya. Yang pertama tentu saja perubahan aplikasi pelaporannya yang tadinya menggunakan ISPT PPh Pasal 21 sekarang sudah beralih ke aplikasi yang berbasis web yang dimasukkan menunya di DJP online. Gitu. Kemudian ada juga penyesuaian bentuk formulir untuk mengadopsi perubahan-perubahan di PMK 168. Dan juga ada tambahan formulir juga untuk bukti potong bulanan yang sebelumnya tidak ada ya Mbak ya. Nah sekarang dengan adanya Per ini sudah diwajibkan untuk membuat bukti potong bulanan bagi pegawai tetap ya. Jadi ini tambahan formulir. Next. Oke, nah ini adalah struktur pengaturan di Per nomor 2 ini. Ada 14 pasal yang diatur. Ada pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, kemudian pembuatan, pemberian, dan pelaporan bukti potong. Kemudian juga ada pengaturan tentang pengecualian pembuatan bukti potong. Kemudian ini salah satu yang baru juga yang diatur di pasal 4, yaitu penerima penghasilan yang memberikan NPWP atau TIN atau Certificate of Domicile atau COD untuk WPLN kepada pemotong pajak. Kemudian pasal 5 mengatur tentang bentuk SPT masanya. Kemudian pasal 6 mengatur tentang bentuk bukti pemotongannya dan juga ketentuan penggunaannya. Kemudian di pasal 7 mengatur terkait saluran pelaporan SPT-nya, ya, perubahan saluran pelaporannya. Kemudian di pasal 8 itu lampiran-lampiran untuk SPT masa PPh Pasal 21 dalam bentuk kertas. Kemudian di pasal 9 itu adalah pengaturan terkait tentang pemotong yang sudah menggunakan SPT elektronik tidak boleh kembali lagi ya ke SPT kertas ya. Jadi seterusnya harus SPT elektronik. Kemudian pasal 10 mengatur tentang pemotong yang dianggap tidak menyampaikan SPT gitu ya jika tidak memenuhi ketentuan, dan juga ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Suara saya nggak terdengar ya, Bapak Ibu ya? Benar. Jelas ya, oke. Oke, agak dikeraskan dikit Pak. Agak kecil Pak. Mahendra. Suaranya pelan Pak, kurang keras. Oke, cek sound. Sudah lebih jelas sekarang? Kayak jauh kecil gitu loh Pak suaranya tuh. Kecil Bapak.
Sebentar, saya dekatkan lagi. Mungkin volume laptopnya bisa dikeraskan. Sekarang gimana? Sudah jelas? Sami. Masih sama ya? Oke, sebentar. Sama tambah Tambah kecil. kecil, betul. Oke, sebentar saya posisi mic-nya mungkin. Sudah jelas ya? Oke. Oke, saya lanjutkan slide-nya ya. Mohon maaf nih ada kesalahan teknis. Oke, selanjutnya Mas Mahe. Ya, nah ini adalah detail-detail perubahannya gitu ya. Yang pertama tentu saja sarana penyampaiannya yang tadinya menggunakan ISPT di laptop atau di komputer atau di PC sekarang menjadi ISPT yang berbasis web ya, ada di akun DJP online-nya masing-masing. Kemudian untuk penyampaian SPT dalam bentuk kertas masih diperbolehkan atau masih disediakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Kemudian untuk penyampaian ISPT melalui media elektronik sudah tidak disediakan lagi karena tidak relevan dengan ISPT yang berbasis web saat ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek nanti ya ketika melaporkan SPT melalui e-filing dengan CSV, file CSV yang di-generate dari ISPT desktop itu sekarang sudah diblokir untuk masa pajak Januari dan seterusnya, sudah tidak bisa di-upload lagi di DJP online di e-filing. Kemudian di peraturan ini juga terkait dengan fitur impor dalam format Excel untuk membantu wajib pajak dalam pengisian SPT secara offline, kemudian penginputan bukti yang jumlahnya banyak, dan juga mencetak bukti potong dalam bentuk kertas. Ya, kemudian perubahan untuk penambahan jenis bukti potongnya, yaitu untuk formulir 17218 yang digunakan untuk bukti potong bulanan bagi pegawai tetap. Nah, sebelumnya di PER sebelumnya ini tidak diwajibkan untuk dibuat ya. Ini tidak ada formulir ini baru diperbarui atau diubah, ditambahkan di PER nomor 2 ini. Kemudian perubahan yang selanjutnya adalah pemisahan pengaturan bagi PNS. Oh, slide-nya belum jalan. Oke. Kemudian perubahan selanjutnya adalah pemisahan pengaturan bagi PNS, TNI, anggota Polri, dan pejabat negara atau pensiunannya. Di mana di sini tidak diatur lagi supaya tidak menimbulkan redundansi pengaturan ya atau ketidakefisienan pengaturan karena materi pengaturannya itu sudah diatur secara khusus ya untuk yang instansi pemerintah di PER 17 tahun 2021. Kemudian di sini pun juga tidak mengatur ibu potnya karena untuk PNS, Polri, kemudian pejabat negara sudah punya ibu pot sendiri yaitu ibu pot instansi pemerintah yang bisa diakses oleh masing-masing dinas atau instansi pemerintah. Gitu. Kemudian perubahan selanjutnya adalah penyesuaian judul kode objek pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur di PMK 168 gitu ya. Apa saja perubahannya? Yang pertama, yang sebelumnya distributor MLM yang tercantum di bukti potong, nah di PER 2 ini di bukti potong nanti akan menjadi distributor pemasaran berjenjang. Ini hanya perubahan bahasa saja ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian untuk petugas dinas luar asuransi di bukti potong yang baru namanya menjadi agen asuransi. Ya, kemudian penghapusan KOP bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, ini dijadikan satu kategori yaitu bukan pegawai lainnya. Karena di PMK 168 sudah tidak mengkategorikan lagi bukan pegawai menjadi dua ya. Sudah tidak ada lagi yang bukan pegawai berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Sekarang namanya satu aja, ya bukan pegawai. Next. Oke, kemudian perubahan berikutnya adalah penambahan kolom di lampiran 17211 ya dan baris pada induk 1721 untuk mengakomodir penghitungan fasilitas PP pasal 21 di IKN ya. Kemudian perubahan berikutnya adalah penghapusan baris pegawai tetap dan pensiunannya gitu karena pemotongan untuk penerima penghasilan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP tidak lagi digunggung tapi harus dirinci seperti yang di atas PTKP gitu ya. Jadi tidak ada lagi di lampiran 17211 yang dulu
Itu kan kalau untuk yang pegawai yang di bawah PTKP hanya cukup ditulis secara global saja ya jumlah pegawainya dan jumlah penghasilannya. Kalau sekarang harus dirinci. Kemudian perubahan berikutnya adalah penambahan NIK dalam lampiran petunjuk pengisian untuk pengisian kolom NPWP. Nah, ini terkait juga dengan kebijakan pemadanan NIK dengan NPWP yang diatur sebelumnya di PMK 112 ya. Nantinya akan mulai diimplementasikan per 1 Juli 2024. Next. Kemudian perubahan berikutnya adalah perubahan data isian identitas pemotong di bukti pemotongan, di mana di PER 2 ini mengubah identitas pemotong pada bukti pemotongan yang semula diisi dengan identitas penanda tangan menjadi identitas pemotong. Kemudian perubahan berikutnya adalah penambahan pada baris bukti pemotongan 1721A1 ya. Karena di PP 58 dan PMK 168 ada ketentuan baru yang mengatur bahwa yang bisa menjadi pengurang salah satunya ditambahkan yaitu zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib gitu ya. Jadi ini diakomodir di PER 2 ini. Ya, jadi ditambahkan pengurangnya di 1721A1-nya. Kemudian menambahkan juga baris PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar di masa pajak terakhir pada bukti pemotongan 1721A1. Ya, jadi nanti akan ada akan kelihatan ya nilai PPh-nya di akhir tahun apakah KB atau LB ya, lebih potong atau kurang potong. Kemudian untuk perubahan berikutnya yaitu perubahan atau penambahan keterangan nomor SKD ya di kolom 17216. Ini untuk memvalidasi penggunaan tarif P3B ya kalau misalkan memang memenuhi ketentuan di PER 25 dan juga menyesuaikan dengan bukti potong PPh pasal 26 pada instansi pemerintah. Gitu. Kemudian ketentuan peralihannya adalah pelaporan pembetulan SPT dan pembuatan atau pembetulan bukti potong untuk masa pajak Desember 2023 dan sebelumnya tetap berdasarkan PER 14 ya. Jadi tidak mengikuti PER yang ini. Kemudian PER 2 berlaku sejak masa pajak Januari 2024. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu ya, perbandingan antara bukti potong 17216 dari PER 14 dan yang sekarang ya, PER 2. Di situ kalau di bukti potong yang lama, di format bukti potong yang lama belum ada nomor dokumen referensi fasilitasnya ya. Kalau misalkan bertransaksi dengan WNA misalkan ya. Nah, kalau sebelumnya tidak ada kolom nomor dokumen fasilitas atau SKD-nya. Di bukti potong yang baru sudah ada tercantum di situ. Kemudian juga di situ ditambahkan nama penanda tangannya ya kalau sebelumnya tidak ada ya. Kalau sebelumnya hanya nama perusahaan dan NPWP perusahaan, sekarang ditambahkan nama penanda tangan. Next. Kemudian ini adalah formulir yang untuk bukti potong PPh pasal 21 final ya untuk yang pesangon. Kemudian uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus untuk bukti potongnya juga sama. Ada tambahan nomor dokumen referensi fasilitas ya kalau misalkan ada SKB gitu ya itu ditambahkan di sini. Kemudian juga ditambahkan nama penanda tangan. Next. Nah, ini adalah formulir yang baru yang sebelumnya tidak ada ya. 17218 ini untuk bukti potong bulanan bagi pegawai tetap. Kalau sebelumnya tidak diwajibkan untuk membuat bukti potong bulanan ini bagi pegawai tetap karena langsung diakumulasi di A1 atau A2-nya ya. Kalau di PER 2 ini ada pengaturan baru yaitu pemotong wajib untuk menerbitkan atau membuat bukti potong pasal 21 bulanan untuk pegawai tetap seperti ini bentuk formulirnya. Nah, ini adalah untuk format A1-nya ya, menambahkan zakat. Mungkin langsung next aja supaya lebih jelas. Ya, menambahkan zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagai pengurang ya. Kalau sebelumnya hanya biaya jabatan dan iuran pensiun saja, dan di sini ditambahkan zakat dan sumbangan ya, sesuai dengan ketentuan di PMK 168. Kemudian di sini juga ditambahkan ya, di sini juga ditambahkan kolom PPh pasal 21 DTP yang telah dipotong di masa pajak sebelumnya. Kemudian ditambahkan juga keterangan PPh pasal 21 yang lebih bayar atau kurang bayar ya, seperti yang kami sampaikan.
Oke, nah ini untuk daftar bukti pemotongannya. Perbandingannya antara per 14 dan per 2. Di per 2 itu ditambahkan kolom keterangan, gitu ya. Mungkin next aja bisa biar kelihatan detailnya. Nah, ditambahkan kolom keterangan dan juga jumlahnya ya. Jumlahnya. Nah, ini kolom keterangannya untuk apa? Bisa back lagi, di situ ada keterangannya. Ya, gitu ya. Di situ ada perubahan untuk penghapusan baris pegawai tetap dan penerima pensiun ya. Yang di sebelah kiri untuk yang per 14 itu yang dihapuskan adalah untuk pegawai tetap atau penerima pensiun yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Dihapuskan karena sekarang semuanya sudah harus dirinci. Next. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk formulir induknya ya, SPT induknya. Sebenarnya tidak banyak berubah, yang berubah hanya nama-namanya saja ya. Kalau yang sebelumnya tadi, misalkan MLM, sekarang namanya menjadi distributor pemasaran berjenjang. Atau kalau yang sebelumnya dinas petugas luar asuransi, sekarang namanya menjadi agen asuransi. Ya. Hanya nomenklatur namanya saja. Secara general masih tetap sama ya, masih mirip-mirip. Next. Nah, ini ya perubahannya ya detailnya. Nah, itu distributor pemasaran berjenjang untuk di SPT sebelumnya dia namanya MLM ya, multi level marketing. Kemudian agen asuransi sebelumnya dinas luar asuransi. Kemudian di sini juga sudah tidak membedakan lagi bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Semuanya bisa dijadikan satu menjadi bukan pegawai lainnya. Next. Oke, nah itu pokok-pokok perubahan peraturannya atau perubahan format bukti potong dan ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama melihat bentuk atau user interface-nya secara aplikasi seperti apa yang akan disampaikan oleh Mbak Dia. Silakan. Oke, Mas Dian, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Waalaikumsalam, jelas Bu. Iya, terima kasih. Salam jelas. Ya, jelas, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, seperti yang disampaikan oleh Mas Dian ya, sebelumnya di Per 2 2024 ini kan terdapat perbedaan ya. Ada perubahan, mohon maaf, ada perubahan terkait dengan pembuatan bukti potong dan juga pelaporannya, di mana sebelumnya Bapak Ibu itu menggunakan aplikasi ISPT yang terinstal gitu ya di laptop atau di komputer gitu. Nah, untuk mulai masa Januari 2024 ini itu sudah menggunakan aplikasi yang berbasis web, yaitu eBupot PPH 21. Nah, ini dapat diakses di DJP online gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk aplikasi eBupot ini itu mulainya Januari 2024, tapi untuk yang masa 2023 sebelumnya untuk yang masih memiliki aplikasi ISPT 21 itu saran kami tetap jangan dihapus, jangan dihapus gitu. Misalkan sudah tidak digunakan, oke kita hapus gitu kan. Takutnya nanti Bapak Ibu misalkan akan melakukan pembetulan di tahun 2023 ke bawah itu kan itu masih menggunakan aplikasi ISPT ISPT 21 gitu. Karena masih ikut ketentuan yang lama ya. Iya, betul. Jadi untuk aplikasi ISPT 21 itu sebaiknya tetap digunakan gitu ya, tetap digunakan untuk mengantisipasi apabila Bapak Ibu melakukan pembetulan SPT PPH 21 tahun 2023 ke bawah. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin beberapa wajib pajak itu kan sudah banyak yang menanyakan, mungkin juga sudah sebagian juga sudah mulai mengintip-intip nih aplikasi eBupot PPH 21 di DJP online gitu. Apa saja sih menunya? Iya. Sebenarnya untuk alur dari eBupot PPH 21 ini itu hampir sama ya dengan eBupot unifikasi. Jadi membuat bukti potong, kemudian setelah melakukan membuat bukti potong, dilakukan posting, setelah posting melakukan pembayaran, baru nanti submit laporannya gitu ya. Ya, submit SPT-nya gitu. Nah, itu alurnya hampir sama ya Bapak Ibu dengan eBupot unifikasi gitu.
Nah, ini Bapak Ibu untuk yang belum ada gitu ya fiturnya di DJP online itu Bapak Ibu juga dapat melakukan aktivasi fitur gitu. Nanti untuk aktivasi fitur setelah Bapak Ibu login itu masuk di menu profil. Di menu profil aktivasi fitur nanti dicentang aja EBUPOT 2126 kemudian ubah fitur layanan gitu. Oke, next. Nah, itu munculnya di mana? Itu munculnya menu tersebut di menu utama lapor, kemudian pra pelaporan. Nah, ini sama ya dengan EBUPOT unifikasi ya. Muncul menu EBUPOT 2126 gitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk menu-menunya itu yang pertama itu menu utama ada dashboard, bukti potong, SPT massa, dan pengaturan. Nah, di dashboard ini itu adalah ringkasan pelaporan yang sudah dilakukan. Di ringkasan daftar SPT 21 itu ada bagian aksi ya, ada dua tombol di mana Bapak Ibu bisa melakukan cetak BPE-nya dan juga melakukan cetak atau download untuk SPT induknya gitu ya. Untuk ini di menu dashboard. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu bukti potong. Nah, bukti potong di sini ada 4 submenu ya Bapak Ibu. Itu ada daftar bukti potong 21, daftar bukti potong 26, dan juga impor data bukti potong, kemudian posting. Nah, untuk panduannya ini Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada ya, Bapak Ibu bisa download juga itu di petunjuk pengisian. Nah, itu bisa Bapak Ibu klik di situ nanti ada panduannya mengenai EBUPOT 21 ini. Oh iya, filenya sudah kami upload juga ya Iya. di folder materi. Ya, di materi Sudah juga bisa ada juga. gitu ya. Bisa di, Nanti bisa di-download ya. bisa di-download. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bahas untuk submenu masing-masing ya. Submenu yang pertama yaitu daftar bukti potong. Ini digunakan untuk merekam bukti potong pasal 21. Nah, ini ada bagian pencarian berdasarkan periode, terus kata kunci, itu bisa dicari ya Bapak Ibu nanti periode misalkan kata kuncinya Januari 2024 gitu kan. Karena mulainya memang Januari 2024. Jadi yang baru muncul itu baru Januari 2024 gitu. Nanti tinggal klik cari. Itu nanti ketika sudah di-input akan muncul di daftar di menu daftar bukti potong ini ya Bapak Ibu, bukti potong apa saja yang sudah di-input gitu kan. Nanti masuk kalau bulanan ya nanti masuk di bulanan atau final atau tidak final itu akan masuk di menu final atau tidak final. Jadi yang bulanan ini untuk yang pegawai tetap ya, Pak? Iya, itu untuk pegawai tetap ya Bapak Ibu. Nah, untuk Kalau final untuk yang ya, untuk daftar bukti pembuatan bukti potong ini itu bisa melalui key-in tadi ya ada menu rekam nanti bisa di-input satu-satu. Nah, itu untuk wajib pajak yang memiliki karyawan itu tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Itu bisa melalui mekanisme key-in atau menginput satu-satu seperti itu. Nah, ini tampilannya untuk menu rekaman secara key-in ya Bapak Ibu. Di situ dibagi 4 bagian. Ada identitas wajib pajak, itu nanti bisa diisi tahun pajak, identitas. Nah, untuk identitas ini apakah karyawan tersebut memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP berarti harus mencantumkan NIK. Nah, untuk NPWP ini tinggal mencantumkan saja NPWP-nya nanti untuk nama dan alamat akan muncul secara otomatis. Sedangkan untuk NIK itu nanti mencantumkan NIK dan ada pengecekan validasinya apakah atas NIK tersebut itu nama dan alamatnya sudah sesuai atau sudah tervalidasi dengan data yang ada di Dukcapil seperti itu. Nah, ini juga jadi apa namanya kendala juga ya Iya. kemarin karena mungkin nama yang disampaikan oleh pegawai ternyata nggak sama karakternya Iya. dengan KTP-nya. Mungkin ada singkatan Atau titel ya, misalnya. titel ya itu. Memang yang harus diinputkan harus sama persis Harus sama persis dengan yang ada. tercantum di KTP. Betul sekali. Back dulu Mas Mahi. Oke, untuk bagian yang kedua ini jenis pemotongan PPh 21. Ini kode objek pajak di situ nanti akan tertampil ya Bapak Ibu, apakah dia pegawai tetap atau bukan pegawai seperti itu. Nanti tinggal dipilih saja dan apakah pegawai tersebut
mendapatkan fasilitas PPh 21 gitu. Nanti jika pegawai tersebut memiliki fasilitas PPh 21 itu nanti tinggal diklik aja gitu. Kemudian untuk bagian ketiga itu penghitungan PPh 21. Nah, ini sudah sesuai dengan PMK 168 ya. Ini ya untuk penghitungannya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja jumlah penghasilan brutonya. Tapi ini sebelumnya sebenarnya juga ada pilihannya, apakah penghitungannya itu menggunakan gross atau gross up untuk pegawai tetap ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipilih apa namanya di aplikasi yang Bapak Ibu akses gitu ya, itu ada pilihannya. Kemudian nanti tinggal masukkan penghasilan brutonya. Setelah itu nanti masukkan PTKP-nya ya Bapak Ibu. Nanti di situ akan diminta informasi terkait PTKP-nya. Kemudian setelah itu baru klik hitung. Nah, itu akan muncul PPh 21-nya yang dilakukan pemotongan gitu. Terus untuk bagian 4 itu penandatangan bukti pemotongan. Nah, ini untuk penandatangan bukti pemotongan ini sebelum Bapak Ibu melakukan penginputan bukti potong itu nanti akan ada notifikasi untuk Bapak Ibu mengisi penandatangan bukti pemotongan. Itu nanti masuk di menu pengaturan ya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu akses di penginputan bukti potong, Bapak Ibu yang pertama dilakukan adalah menginput penandatangannya terlebih dahulu. Nanti setelah menginput penandatangan itu baru dapat melakukan penginputan bukti potong. Oke, setelah diinput penandatangan tadi centang terus simpan. Nah, ini menu yang selanjutnya yaitu daftar bukti potong 26 ya. Hampir sama Bapak Ibu untuk menu yang ada di daftar bukti potong 26 untuk penginputannya juga sama. Bisa menggunakan mekanisme key-in juga atau nanti impor data bukti potong. Oke, next. Nah, ini untuk yang bukti potong melalui mekanisme key-in ya Bapak Ibu untuk menginput pasal 26 ya betul sekali. Subjek pajak uang. Ya, sama juga ini ada 4 bagian juga. Nah, untuk identitasnya ini mencantumkan PIN atau paspor atau kitas atau kitabnya gitu. Nah, ini juga yang merupakan perubahan tadi ya di Per 2 tadi ya untuk form bukti potongnya. Oke, di jenis pemotongan juga nanti tinggal dipilih kode jenis pajaknya, fasilitas PPh 26-nya apakah memiliki SKB atau tidak, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, untuk tampilannya hampir sama ya, untuk tarifnya juga sudah otomatis ya Bapak Ibu, jadi tinggal mengisikan saja dan mengikuti yang ada di aplikasi. Gitu. Oke, Kalau ini yang kolom fasilitas mungkin lebih untuk SKD ya Mbak. Iya, oh iya, Ya, maaf, SKD karena dia wajib pajak luar negeri ya. Yang menentukan apakah dia bisa pakai tarif P3B atau harus 20%. Iya, betul sekali Mas Dian. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang submenu yang ketiga ya, yaitu impor data bukti potong. Nah, ini tadi selain melakukan penginputan secara key-in, itu wajib pajak juga dapat misalkan dia memiliki karyawan dalam jumlah banyak gitu kan, nggak mungkin yang input satu-satu mau sampai kapan gitu kan ya. Itu makanya kita ini juga disediakan menu file impor data bukti potong. Ini nanti bisa diunggah itu di menu impor data bukti potong. Untuk format Excel-nya itu Bapak Ibu dapat melakukan download di petunjuk pengisian. Jadi Bapak Ibu masuk ke menu impor data bukti potong, nanti di bagian petunjuk pengisiannya itu ada pilihannya 1 bulanan dan final atau tidak final. Nah, itu nanti ada format Excel-nya yang diimpor. Perlu ditunjukin nggak nih? Iya, ini ada. Kita tunjukkan untuk tampilan format Excel-nya ya, Bapak Ibu. Soalnya kemarin ada beberapa juga yang bertanya cara mengisi format impornya gitu ya. Nah, ternyata wajib pajak ini ternyata dia mengekspor hasil yang sudah diposting, kemudian menggunakan format tersebut. Ya. Padahal format impornya ada sendiri yo. Ada sendiri Ini ya. beda, Betul. tidak menggunakan yang mungkin dia berpikirnya seperti faktur pajak Ya. sama ya, tapi kalau untuk bukti ternyata potong, beda gitu.
potong formatnya Format berbeda. impornya beda. Coba. Nah, ini format impornya ya, Bapak Ibu, ada sheet rekap, terus PPH 21, ini rekap itu jumlah bukti potong PPH 21, ini barisnya yang diinput di sheet 21, ini diisi manual ya Bapak Ibu, misalkan untuk tahun pajak 2024, masa pajak 1, nah itu nanti diisinya manual, misalkan nanti untuk Februari ya berarti diisinya 2 gitu. Kemudian di jumlah bukti potong PPH pasal 21, ini angka 1 ini dari mana? Itu dari sheet yang 21. Ya, sheet 21 itu berapa yang diinput karyawannya, berapa baris gitu ya, berapa baris. Itu nanti dicantumkan di situ dan ini harus sesuai ya. Bapak Ibu harus sesuai dengan yang ada di sheet 21 dan 26. Ini harus sesuai. Misalkan Bapak Ibu nginput di sheet 21 itu ada jumlahnya 40 karyawan gitu. Tapi ternyata di jumlah bukti potong PPH pasal 21 di bagian rekapnya Bapak Ibu hanya mengisikan 30. Nah, ini akan berpotensi nanti gagal upload ya, gagal impor. ya gagal impor, nanti error validasinya seperti itu. Jadi harus sesuai ya Bapak Ibu. Sebelum dilakukan unggah sebaiknya dicek kembali. Oke, sheet yang 21. Nah, untuk yang di sheet 21 ini adalah pengisian bukti potong pasal 21 ya Bapak Ibu. Itu di situ ada kalau tidak salah 17 kolom ya. 17 kolom itu nanti di masing-masing kolom itu sudah ada informasinya untuk formatnya ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk disesuaikan ya, harus sesuai dengan itu. Misalkan untuk tanggal pemotongan, ini format selnya itu harus teks ya, diisi dengan ya, terus formatnya seperti apa. Jadi teks dulu ya. Ya, betul. Terus kemudian selanjutnya, ya itu penerima penghasilan, NPWP atau NIK. Nah, ini misalkan penerima penghasilannya atau karyawannya itu memiliki NPWP, berarti diketikkan NPWP. Tapi kalau karyawan tidak memiliki NPWP, dia harus mencantumkan NIK. Jadi untuk kolom ini itu tidak boleh kosong ya Bapak Ibu, itu harus diisi sesuai petunjuk dari kolom masing-masing kolom tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini untuk NPWP juga ini dapat dikosongkan. Ini kalau misalkan yang menerima penghasilan tadi, karyawannya tadi itu yang dicantumkan di kolom sebelumnya adalah NIK. Makanya yang di kolom NPWP ini dikosongkan. Namun nanti diisi nomor NIK-nya itu di kolom yang selanjutnya, di kolom NIK. Oke, selanjutnya. Jadi yang kolom D dan kolom E itu pengisiannya sesuai dengan yang Ya. diisikan di kolom C. Betul, betul sekali. Kalau C-nya diisi NPWP, Berarti maka hanya yang diisi yang kolom NPWP, betul. E-nya dikosongin aja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang di kolom C-nya mengisi NIK, jadi sebaliknya kolom D-nya dikosongi, tapi kolom E-nya harus diisi dengan NIK. Iya, betul sekali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini mengisikan penerima penghasilan sesuai NIK. Ini kan kalau untuk NIK itu juga harus diisi nama penerima penghasilannya, harus sesuai dengan yang tercantum di KTP ya. Ya. Untuk karena ini digunakan untuk pada validasi NIK gitu kan, harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil gitu. Kemudian juga nama penerima penghasilan itu juga sesuai dengan NIK. Ini harus lengkap ya Bapak Ibu. Jadi untuk pegawai yang tidak memiliki NPWP, dia mencantumkan NIK itu selain diisi nomor NIK-nya juga diisi nama penerimanya, terus alamat penerimanya dan itu harus diisi lengkap. Kemudian kode objek pajak. Nah, kode objek pajaknya ini itu apa saja? Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di daftar kode objek pajak itu ya Bapak Ibu di sheet daftar objek pajak. Nah, itu nanti bisa dicantumkan kode objek pajaknya. Terus untuk penanda tangan menggunakan NIK atau NPWP. Nah, ini pada saat Bapak Ibu mendaftarkan atau mencantumkan penanda tangannya, itu kan nanti ada pilihan apakah menggunakan NPWP atau NIK. Nah, ini nanti
diisikan di sini. Jika menggunakan NPWP, maka diisikan NPWP seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di kolom selanjutnya diisi nomor NPWP-nya. Kalau NIK ya nanti diisi NIK-nya ya Bapak Ini Ibu. sama seperti yang kolom CDE tadi. Iya, kan, betul. Jadi salah satunya Salah satunya. yang diisikan di kolom I ya. Iya, betul. Terus ini kode PTKP. Nah, ini kode PTKP juga sudah ada ya di sheet ref daftar PTKP-nya. Nanti bisa diisi sesuai yang daftar di PTKP yang di sheet itu ya, Bapak Ibu. Kemudian pegawai kolom selanjutnya pegawai harian. Nah, ini apakah dia pegawai harian? Ini kan nanti ada pilihannya ya, apakah penghitungan harian bagi pegawai tidak tetap atau tidak jika untuk penghitungan bulanan bagi pegawai tidak tetap. Ini diisi apakah ya atau tidak gitu aja ya. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya, nah ini nanti juga menentukan untuk penghitungannya nanti ya, apakah dia menggunakan gross up atau dia menggunakan gross, itu nanti pilih ya atau tidak. Itu ya Bapak Ibu. Terus ini penghasilan brutonya. Nah, ini informasinya hanya penghasilan brutonya ya, karena untuk pajak yang dipotong itu nanti sudah terhitung otomatis ya melalui sistem. Oke, selanjutnya. Nah, ini apakah memiliki fasilitas? Nanti kalau N itu jika tidak mendapat fasilitas, SKB jika memiliki fasilitas SKB, atau DTP jika memiliki fasilitas DTP. Dan nanti di kolom selanjutnya jika memiliki fasilitas, itu Bapak Ibu harus mencantumkan nomor SKB atau nomor DTP-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini adalah format Excel ya, ada 17 kolom, itu harus diisi lengkap gitu kan, harus diisi lengkap, dan untuk pengisiannya sudah ada petunjuknya di masing-masing kolom gitu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal dimasukkan filenya, diunggah. Nah, nanti misalkan dia ada error, itu nanti akan muncul notifikasinya atau akan muncul statusnya, nanti bisa dilihat di bagian bawah gitu ya. Jadi bisa ketahuan ya keterangan errornya di mana. Iya, gitu. betul Mungkin ada sekali. kesalahan format Ya, atau NIK-nya tidak valid, misalkan itu ya. Ya. Keterangannya nanti di Excel. Next. Ya, ini untuk rincian daftar dokumen impor bukti potong tadi ya Bapak Ibu, setelah melakukan unggah, kalau dia sukses validasi, nah ini ada keterangannya bahwa sukses data bukti potong atau pungut berhasil dibentuk. Nah, ini juga nanti kalau misalkan gagal validasi itu juga akan muncul errornya gitu kan. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ini di bagian aksi. Nah, ini gambar mata ini bisa dilihat. Nah, ini rincian tampilan setelah mengklik tanda mata tadi ya, rinciannya tertampil seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan baris errornya. Ini di baris mana yang error gitu kan. Nanti bisa tertampil di sini baris Excel berapa, statusnya validasinya error misalkan gitu kan, keterangan validasinya. Nah, ini errornya karena apa. Nah, untuk mungkin karena errornya banyak, Bapak Ibu juga dapat melakukan unduh hasil validasinya. Ini nanti dalam bentuk Excel, nanti di situ akan tertampil, oh baris ini karena errornya misalkan NPWP, NIK harus diisi seperti itu ya, atau mungkin kode objek pajaknya masih kosong, itu harus diisi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini submenu yang selanjutnya yaitu posting. Setelah Bapak Ibu tadi melakukan penginputan bukti potong, baik 21, 26, melalui mekanisme key-in ataupun melalui mekanisme impor data, ini yang selanjutnya Bapak Ibu melakukan posting. Ini posting ini supaya nanti bukti potong yang diinput tersebut itu masuk di pelaporan ya, pelaporan SPT masanya. Ya sama lah ya kayak yang unifikasi. Iya, betul, sama gitu. Alurnya hampir ya sama lah ya untuk ESP Bupot 21 ini. Oke, untuk menu utama ini kan tadi sudah bukti potong, tadi ada 4 submenu. Kita kembali lagi ke menu utama yaitu SPT masa. Setelah melakukan posting itu kan nanti masuk di SPT masa. Nah, di SPT masa ini itu nanti wajib ada 2 menu ya.
ada perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa PPh 2126. Nah, ini wajib pajak akan melihat ini ringkasan pembayarannya, apakah dia ada kurang bayar atau kurang bayarnya sebesar berapa gitu kan. Nanti bisa juga melakukan pembuatan billingnya untuk melakukan pembayarannya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak melakukan perekaman bukti penyetoran. Nah, ini nanti masuk di menu rekam bukti penyetoran. Nah, ini menunya untuk perekaman bukti penyetoran ya Bapak Ibu, nanti tinggal klik tambah. Klik tambah, nanti untuk penyetorannya ini apakah menggunakan SSP atau dari pemindah bukuan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk perekaman bukti penyetoran jika menggunakan SSP, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi yang Sedangkan diisi cuma NTPN-nya ya. Ya, NTPN, NTPN. kemudian dicek validasinya. Kalau valid berarti akan nanti muncul akan seluruh muncul datanya otomatis ya, sama dengan yang diunifikasi ya Bapak Ibu Iya. ya. Oke, next. Oke, next. Ini untuk pemindah bukuan juga harus diisi lengkap ya. Nomor CAT-nya berapa, seperti itu. Oke, ini selanjutnya ini daftar ringkasan pembayaran. Nanti setelah, nah ini tadi ya Bapak Ibu, daftar ringkasan pembayaran ini dapat dilihat ya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah dilakukan bukti penyetoran, itu nanti PPh yang disetor akan muncul di situ. Nah, itu apakah selisihnya nanti apa masih ada kurang yang dibayar gitu, atau sudah nol gitu ya. Kalau nol berarti bukti potong PPh yang dipotong dengan PPh yang disetor itu berarti sudah sama gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan itu nanti masih ada kurang, nah Bapak Ibu juga bisa melakukan pembuatan pembuatan kode billing ya di menu aksi itu, atau juga Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan kode billing melalui saluran di e-billing ya, Bapak Ibu ya. Betul. Masih bisa Secara terpisah ya. Ya, secara terpisah masih bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Asalkan untuk KAP dan KJS-nya itu sudah sesuai gitu ya. Misalkan hanya 100 tapi Bapak Ibu inputnya mungkin 100 berapa ya? Final gitu ya. 401 biasanya. 401 betul. Nah, itu kan makanya masih ada selisih gitu ya Bapak Ibu, sehingga jika ada selisih misalkan kurang bayar, ada kekurangan pembayaran, itu pengiriman SPT masa PPh 21-nya itu tidak dapat dilakukan gitu. Oke, next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu submenu, masih di menu utama SPT masa, di penyiapan SPT masa PPh 21. Jadi setelah melakukan perekaman bukti potong, hasilnya sudah sesuai ya, PPh yang dipotong dengan PPh yang disetor sudah sesuai. Nah, ini langkah selanjutnya Bapak Ibu melakukan penyiapan SPT masa 2126. Ini ada, nanti muncul ya Bapak Ibu, nanti di sini informasinya itu ada 2 aksi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ajukan unduh bukti potong, digunakan untuk data bukti potong ke server DJP ini untuk mengunduh bukti potong yang sudah dilakukan penginputan tadi. Itu Bapak Ibu bisa mengajukan untuk dapat melakukan unduh bukti potong tersebut ya. Kemudian tombol yang aksi yang kedua adalah lengkapi SPT. Ketika Bapak Ibu sudah yakin datanya sudah sesuai gitu kan, nanti tinggal klik lengkapi SPT. Ya. Dia next. Nah, ini ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik lengkapi SPT akan tertampil di sini untuk informasi induk SPT ya Bapak Ibu. Tampilannya ya. Tampilannya. Kurang lebih sama ya. Ya, kurang lebih sama, tapi Fisiknya. mungkin ini sudah sesuai dengan PER 2 ya, ini ya Mas Dian ya. Iya. Sudah disesuaikan dengan Sudah PER 2 sesuai ya, sudah disesuaikan dengan PER 2. Oke, ini masih satu rangkaian dengan Ya, SPT ini induk tadi ya. halaman Berikutnya itu kan ada tambahan tadi ya, yang keterangan itu ya, kelebihan penyetoran PPh 21 dan atau pasal 26 dari, nah itu bisa
juga kompensasi dari masa sebelumnya ya, masih diakomodir juga ini untuk di EBUPOT PPH 21 ini. Oke, next. Nah, ini ketika Pengirimannya. sudah dilakukan penyiapan, datanya sudah benar, sudah sesuai gitu kan, silakan nanti diperiksa kembali ya Bapak Ibu sebelum melakukan submit atau kirim SPT. Dan ketika sudah sesuai, itu silakan klik tombol aksi. Nanti akan muncul ya, ketika sudah lengkapi nanti akan muncul menu tombol baru ya, tombol baru di menu aksi itu. Nanti tinggal kirim SPT. Oke, next. Nah, kirim SPT nanti akan tertampil seperti ini ya untuk mengambil kode verifikasi. Nah, ini yang membedakan EBUPOT unifikasi dengan EBUPOT 21 ya, di mana EBUPOT unifikasi itu memerlukan sertifikat digital ya untuk pada saat pengiriman SPT-nya. Sedangkan untuk PPH 21 ini hanya ambil kode verifikasi aja. Seperti e-filing atau Iya, e-form ya kalau ini seperti ya. e-filing, betul. Tinggal nanti dicek aja di emailnya kode verifikasinya dan masukkan kode verifikasinya, kemudian kirim SPT. Oke, next. Nah, ini menu utama yang selanjutnya yaitu pengaturan. Nah, pengaturan di sini itu ada submenu, 2 submenu ya, penanda tangan dan perekam. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Sebelum Bapak Ibu akses atau menginput bukti potong, itu pasti akan diminta untuk menginput penanda tangan. Ini langkah awalnya ya. Ya, langkah Jadi awalnya. buat bukti potong atau import bukti potong ke menu pengaturan dulu untuk yang baru akses ya. Iya, betul sekali Mas Dian. Jadi klik penanda tangan, nanti di situ mengisikan informasi penanda tangannya. Apakah dia menggunakan NPWP atau NIK gitu ya. Terus next. Ini ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik penanda tangan nanti akan muncul tambah penanda tangannya ya. Penanda tangan, klik tambah, kemudian muncul tampilan seperti yang sebelah kanan itu ya Bapak Ibu. Itu nanti diisikan NPWP-nya, jika benar yang dimasukkan NPWP-nya itu akan muncul secara otomatis ya Bapak Ibu. Terus kemudian klik aktif gitu. Kalau misalkan dia tidak memiliki NPWP, bisa mencantumkan NIK. Nah, ini harus juga untuk NIK diisi nama lengkap sesuai dengan IKTP-nya, karena nanti sistem akan melakukan sinkronisasi dengan sistem di Dukcapil. Ketika tidak valid gitu kan, itu berarti ada perbedaan, entah mungkin nama atau mungkin perbedaan data gitu ya dengan yang ada di Dukcapil. Oke, terus setelah klik simpan, nah ini akan muncul di daftar penandatangan bukti potong yang daftarkan tadi gitu. Nah, di penandatangan ini di bagian aksi itu hanya satu saja tombol yang muncul. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan penandatangan ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dihapus ya. Ya, tidak bisa dihapus sama itu, seperti hanya bisa verifikasi dinonaktifkan. Ya. Oke, next. Nah, ini untuk menu perekam. Ini juga bisa menambahkan perekam ya Bapak Ibu untuk melakukan perekaman bukti potong 21 atau 26 ini gitu. Ya, ini juga yang banyak ditanyakan kemarin ya terkait isu keamanan datanya ya. Ya, ini terkait isu keamanan datanya. Bagaimana ini nanti kalau tahu gajinya siapa ya kan gitu. Makanya ditambahkan menu perekam ini gitu ya. Nanti bisa menambahkan. Nah, untuk menu perekam ini itu sampai dengan sekarang itu belum ada pembatasan berapa. Suara kami masih terdengar Bapak Ibu atau ada kendala? Putus-putus. Lanjut. Masih lanjut. Oke, sebentar. Baik, mau ditunggu ya Bapak Ibu. Pak, kami perbaiki dulu posisi slide-nya. Sudah ya? Sudah jelas, lebih jelas sekarang? Sudah. Jelas Pak Dion, jelas. Sudah. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu atas kendala teknisnya. Baik, saya lanjutkan. Untuk menu perekam ini Bapak Ibu sampai dengan sekarang itu masih belum ada pembatasan ya berapa perekam yang bisa didaftarkan gitu sebagai perekam. Nah, untuk penambahan perekam ini tinggal klik nanti diisi
seperti yang tertampil di kanan ya Bapak Ibu, ini harus mencantumkan NPWP. Jadi untuk perekam ini tidak bisa, kalau tidak memiliki NPWP itu tidak bisa ya Bapak Ibu, Betul. harus memiliki atau karyawan yang memiliki NPWP. Nanti diisikan NPWP-nya, akan muncul namanya secara otomatis, kemudian email. Nah, untuk email ini monggo silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan email perusahaan atau Ya. mungkin email pribadi gitu ya. Karena nanti Email untuk data user dan passwordnya akan dikirimkan ke email ini ya, Iya, yang betul. didaftarkan. Terus untuk passwordnya ini diisi password yang akan digunakan untuk login nanti gitu ya. Untuk login nanti itu kemudian klik simpan. Nanti setelah klik simpan itu ada notifikasi untuk eh, verifikasi ya. Verifikasinya, link verifikasi akan terkirim di email. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kemudian buka email yang didaftarkan tadi. Nah, makanya pastikan email yang didaftarkan tadi itu penulisannya sudah sesuai ya, Ya. Bapak Ibu. Jadi ketika sudah masuk di email nanti akan ada pemberitahuan seperti ini ya, registrasi perekam, NPWP-nya, terus password yang tadi dibuat ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan diarahkan ke alamat web yang berbeda ya Bapak Ibu untuk user perekam ini. Ini menggunakan alamat perekam ebupot 2126 Pajak.go. pajak.go.id ya gitu. Oke, next. Nah, ini ya Bapak Ibu, dengan adanya user perekam ini maka dapat dibedakan kewenangan atau akses. Jadi nanti ada dua role. dua rule ya, atau dua istilah gitu ya. User perekam ini hanya merekam bukti potong, ini mengetahui rinciannya, Ya. rincian yang direkam oleh user perekam tadi melalui web tersendiri tadi ya. Kemudian kalau user DJP online ini melaporkan SPT massa, tidak mengetahui rinciannya. Jadi untuk user perekam ini hanya merekam bukti potong, dia tidak bisa melakukan posting atau pelaporan SPT massanya. Kemudian kalau user untuk pelaporannya itu menggunakan user DJP online. Gitu. Next. Nah, ini untuk alur user perekamnya ya. Untuk alur user perekamnya, ini nanti masuk ke web perekam bupot 2126.pajak.go.id. Nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti masukkan NPWP pemotong, ini NPWP perusahaan ya. Terus NPWP perekam, itu NPWP yang didaftarkan tadi pada saat mendaftarkan user perekam. Kemudian kata sandi dan masukkan kode keamanannya, kemudian login. Oke, next. Nah, ini untuk tampilan user perekamnya ya, Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan ya, di mana tidak ada menu utama dashboard, juga tidak ada menu posting. Itu ya tampilan menu, namun tanpa menu posting ya, Bapak Ibu. Dapat melakukan perekaman bukti potong dan hasil perekaman tersebut tidak dapat dilihat oleh user DJP online. Ini tidak dapat dilihat tuh rinciannya ya Bapak Ibu. Jadi user DJP online itu hanya melihat secara globalnya, rekapnya aja. Jadi misalkan penghasilan bruto berapa, pajaknya berapa. Nah, hanya bisa melihat itu. Tapi kalau rincian di dalamnya itu user DJP online tidak dapat melihat gitu. Yang back sebelumnya Mas. Oke, yang ini tampilan di user DJP online ya. Kemudian tinggal posting saja. Jadi yang sudah dilakukan penginputan tadi bukti potong oleh user perekam ini nanti oleh user DJP online cek kembali apakah karyawannya sudah sesuai ya, maksudnya jumlah karyawan sudah sesuai, terus juga ini apa namanya PPh-nya juga sudah sesuai. Nanti tinggal di klik posting. Posting ini nanti di user DJP online. Setelah itu kemudian user DJP online
dapat melihat jumlah penghasilan bruto dan PPh terutang di menu SPT masa tagihan perekam. Ya. Nanti akan terlihat berapa tagihannya yang harus dilakukan pembayaran. Ini jumlah globalnya saja ya, Iya, maksudnya, per objek pajak ya. per objek Jadi pajak, kalau betul. misalkan perekamnya mungkin merekamnya lebih dari satu objek pajak, di sini rekapitulasinya per objek pajak ya. Jadi yang seperti contohnya ini objek pajak 100.01 60 penghasilan brutonya 60, PPh-nya sekian. Ya. Kalau misalkan ada objek pajak 100.09 Ya. itu ada totalnya Ada berapa ya? nanti, ya betul, nanti informasinya di daftar tagihan perekam per kode objek pajaknya gitu ya. Oke, next. Nah, ini masih di user DJP online ya. User DJP online ini dapat melihat PPh kurang atau lebih setor dan melakukan proses pelaporan ya. Ini nanti Sama lah ya. sama ya. Ya. Oke, next. Nah, ini perbandingan menu user DJP online dan user perekam. Di menu bukti potong ya, ini user DJP online itu ada menu dashboard dan juga posting, sedangkan menu user perekam ini tidak ada ya Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian di menu SPT masa, nah di menu user DJP online ini ada 2 submenu lagi ya, perekaman bukti penyetoran, penyiapan dan penyiapan SPT masa PPh 2126. Kemudian di menu user perekam ini tidak ada. Jadi user perekam ini hanya dapat melihat tagihan dari perekam sendiri, user perekamnya sendiri gitu. Dari yang sudah dia rekam ya. Iya, betul. Kemudian next. Nah, kemudian perbandingan yang selanjutnya di menu pengaturan. Di menu pengaturan ini di user DJP online itu ini baru ya Mas Dian ya, untuk buat OutKey ini baru ya ini ya. Sebelumnya kan hanya penanda tangan, perekam. Nah, ini ada tambahan lagi buat OutKey ini untuk yang menggunakan penyedia ya PJAP atau ASP ya dari mitra DJP ya yang udah ditunjuk. Ini untuk mengenerate supaya nanti pelaporannya bisa tersubmit seperti itu ya Bapak Ibu. Sedangkan di menu user perekam ini di menu pengaturan hanya digunakan untuk mengubah kata sandi saja. Seperti itu. Oke, next. Nah, itulah Bapak Ibu terkait menu-menu yang ada di eBupot PPh 21. Mungkin tidak sebanyak yang ada di unifikasi ya Bapak Ibu. Kalau di unifikasi itu kan ada beberapa jenis pajak ya Mas Dian ya. Nah, ini kan untuk PPh 21 itu hanya khusus untuk PPh 21 saja seperti itu. Gimana sudah jelas apa semakin sinopnya? Ya, mungkin kalau familiar ya karena Ya, mungkin sudah sering membuka notifikasi, cuman untuk apa namanya detail pengisian atau pembuatannya mungkin masih butuh penyesuaian ya. Ya, Ibu ya. oke. Jadi untuk selanjutnya kita yaitu diskusi dan tanya jawab. jawab ya. Namun sebelumnya kita mengingatkan untuk Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mengisi link Betul. presensi ya. Ya. Karena ini pesertanya wah lumayan ini Mas 544 tembus sampai 500 ini ya. Kuota Zoom-nya sudah diperbesar. Ya, kalau yang sebelumnya itu mau masuk kok tidak bisa gitu kan 500 gitu kan. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu kesediaannya untuk mengisi link presensi ya Bapak Ibu. Suara